Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setiap manusia ingin masuk surga. Banyak cara yang bisa ditempuh, antara lain memperbanyak amalan ahli surga. Berikut ini, saudaraku, mari kita bahas dahsyatnya doa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Ada 4 perlindungan yang kita butuhkan. Segera mari kita praktikan, maka insya Allah kita bahagia dunia akhirat. Ini adalah amalan ahli surga yang sangat sederhana dan perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sholat wajib 5 waktu maupun sholat-sholat sunnah. Orang yang ahli surga, orang yang merindukan surga sangat paham bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadan faqad khaba wa khasira." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai. Saudaraku, oleh karenanya, mari dalam kehidupan sehari-hari kita terus memperbagi sholat, terus mengutamakan sholat di atas kegiatan yang lainnya. Karena di dalam sholat ada doa amalan ahli surga yang perlu kita laksanakan sehari-hari agar kita sukses di dunia maupun di akhirat. Amalan ahli surga yang perlu kita lakukan setiap hari adalah doa setelah tahiyat akhir sebelum salam dalam sholat. Karena Nabi bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'in. Yaqulu, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku tercinta, yang pertama kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Kita perlu berlindung kepada Allah dari azab jahanam karena dalam surat An-Nisa ayat 56 Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab." Na'udzubillah min dzalik. Ini siksa yang sangat menyedihkan sepanjang masa. Maka dalam sholat, setelah tahiyat akhir sebelum salam, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam.
Doa kita yang kedua, wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur. Saudaraku, siksa kubur itu nyata adanya. Nabi bersabda, "Lau af'alat ahadun min domatil qabri, la af'alata hadha sabiyyu." Jikalau seorang selamat dari penyempitan kubur, niscaya selamatlah bayi ini. Apa artinya, saudaraku? Bayi saja ada mengalami himpitan kubur, apalagi orang-orang dewasa yang pernah melakukan dosa kesalahan maksiat. Oleh karenanya, agar kita husnul khotimah, agar kita terhindar dari siksa kubur, maka perlu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa azab neraka jahanam dan dari siksa kubur. Doa kita yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Saudaraku, fitnah kehidupan itu adalah segala perkara yang membuat kita hidup terlena, menjauh dari Allah, bahkan melanggar etika, melanggar norma, melanggar hukum, melanggar agama. Itu adalah perkara-perkara yang disebut sebagai fitnah kehidupan. Adapun fitnah kematian itu ada dua perkara. Yang pertama adalah manakala seseorang itu sakaratul mautnya cilaka. Sakaratul mautnya itu prosesnya panjang, sangat menyakitkan. Di awal kematian saja sudah mengalami siksa yang begitu rupa. Yang kedua, apalagi pada masuk pintu kubur, fitnah kematian itu berupa siksa-siksa kubur yang terus menghunjam, melaknat, siksa yang sangat pedih perih yang tidak akan berhenti sebelum kiamat tiba. Saudaraku, maka kita perlu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan neraka jahanam, dari siksa kubur, dari cobaan fitnah selama hidup dan cobaan fitnah setelah mati. Saudaraku yang kucintai karena Allah, doa kita yang keempat dalam sholat setelah tahiyat akhir sebelum salam adalah wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang bermata satu, di dalam keningnya ada tulisan kafaro. Ini dia memiliki magnet yang sangat kuat. Siapapun yang melihat Dajjal di akhir zaman, dia akan kesedot, kemudian ia menjadi orang kafir. Sekuat apapun iman seseorang, kalau sampai melihat Dajjal, maka akan kesedot, melekat, mendekat padanya, dan imannya rontok. Jadilah orang kafir yang akan menjadi penghuni neraka. Kita perlu hati-hati adanya sifat-sifat Dajjal, benda-benda Dajjal yang sudah muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adanya handphone, adanya televisi, adanya komputer. Itu adalah benda-benda yang bermata satu, yang membuat manusia bisa lena, bisa jauh dari Allah, yang akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan pelanggaran agama. Saudaraku, kehidupan akhirat itu sangat panjang, tidak ada hentinya. Mari kita berusaha keras agar di dunia kita hidup sejahtera dan di akhirat kita selamat. Satu yang perlu kita lakukan dari amalan ahli surga adalah berdoa,
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, serta dari fitnah masihid dajjal. Itu kita lakukan dalam sholat setelah tahiyat akhir sebelum salam. Semoga Allah mengampuni kita, merahmati kita, dan mempertemukan kita di surga. Saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Mari kita saling mendoakan agar kita reuni di surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.